Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati yang punya podcast Bang Sadari, yang kami hormati perwakilan dari tim Rasa Pak Rudi, yang kami hormati perwakilan dari tim Padi Pak Umar Dhani. Alhamdulillah hari ini kami dari tim pemenangan sah hadir, saya Denny sebagai sekretaris pemenangan memenuhi undangan dari Pak Podcast Sadari. Yang diundang adalah ketua dan sekretaris, maka kami memenuhi unsur itu. Kenapa kami harus hadir di podcast ini? Karena kami memang butuh dari generasi-generasi muda yang terutama di media-media digital ini. Mari kita berkompetisi dengan mengedepankan ide dan gagasan, salah satunya ini, sehingga kami betul-betul hadir mewakili tim sah atas nama sekretaris. Sebagaimana tema kita, yang pertama tema kita adalah perbaikan. Kenapa sah ini disebut perbaikan? Misi sah yaitu mewujudkan percepatan pembangunan Aceh Tenggara menuju masyarakat yang makmur, sejahtera, yang berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dengan misi dan ada 11 program prioritas. Jadi lebih gampangnya, saya ingin menyampaikan secara sederhana sehingga dapat dipahami. Yang pertama, sah ini hadir dengan membawa dan menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Yang tahap pertama dibagi dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu apa yang selama ini baik-baik yang dilakukan oleh Pak Sanu dengan wakilnya, maka ini kita balikkan lagi sebagai perbaikan kepada masyarakat Aceh Tenggara. Yang masa 5 tahun setelah Pak Sanu itu dihilangkan. Yang pertama yaitu pengadaan sirup setiap Ramadan untuk umat muslim. Yang belakangan ini hilang, itu disah ini akan dikembalikan kepada seluruh masyarakat ketika bulan suci Ramadan dan menyambut bulan hari raya. Yang kedua kepada umat non-muslim, ketika Natal dan Tahun Baru kita akan memberikan kembali sirup, memberikan kembali susu dan gula. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang hilang yaitu bagaimana Masjid At-Taqwa kita selama masa Pak Sanu itu banyak mendatangkan mubalir, ulama-ulama setingkat nasional. Termasuk Ustadz Abdul Somad, Mama Dede. Hari ini itu hilang setelah Pak Sanu. Maka untuk itu kami dari sah ini ketika nanti diamanahkan oleh rakyat akan mengembalikan lagi bagaimana dakwah-dakwah itu Masjid At-Taqwa sebagai dakwah di bidang agama untuk umat Islam. Bagaimana yang non-muslim? Non-muslim dulu masa Pak Sanu juga ada Natal Okubene yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap tahun perayaan Natal itu ada secara terpusat di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kita kembali ingin mengembalikan Natal Okubene setiap tahunnya nanti pada saat Natal dan Tahun Baru. Yang ketiga, bagaimana beasiswa untuk orang yang pintar dan yang miskin di masa Pak Sanu itu ada. Di hari ini itu hilang. Sehingga sah ini akan mengembalikan yang hilang itu beasiswa untuk orang yang tidak mampu dan beasiswa berprestasi kita sajikan kembali kepada masyarakat karena peningkatan SDM itu penting untuk investasi kita ke depan. Yang keempat, ada beberapa prasarana yang hari ini sudah dibangun jalan Pak Sanu sehingga mungkin perawatannya itu belum bisa dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita punya konektivitas, Pak Salim Fahri merupakan anggota DPRI sehingga pertemanan yang di pusat itu besar. Di sana kita juga didukung oleh Pak Irmawan dengan Pak Muslim Maluk sehingga anggaran APBN itu bisa kita bawa nanti ke Kabupaten Aceh Tenggara. Di tingkat DPRA kita ada juga namanya Pak Ali Basrah. Ada juga dari PKB, Pak Ijal, ada dari satu lagi dari DPRA-nya, Nasdem, Pak Hatta, sehingga nanti dana-dana APBA itu, baik itu pos bantuan dari pemerintah setingkat di provinsi bisa dibantu di Kabupaten Aceh Tenggara.
Yang kelima, ya kita ketahui bahwa zaman Pak Sanu juga Pak Salim Fahri sebagai ketua DPR-nya sudah betul-betul teruji dalam menangani bencana-bencana banjir kita ini, sehingga dampak banjir, merehab rekon banjir itu sudah ada pengalaman dan sudah punya konektivitas, sehingga nanti dampak-dampak banjir, mau itu bencana, bendungan kita yang rusak, nanti bisa dilobi melalui anggota DPR dan bupatinya. Sehingga bupati itu penting punya konektiviti dan pertemanan di pusat, bukan sebagai jago kandang saja. Yang kedua, pendekatan kita yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai, karena bantuan langsung tunai ini bisa kita berikan kepada masyarakat miskin dengan mengurangi pengeluarannya. Apa saja itu? Yang pertama, pupuk. Pupuk ini banyak petani kita BLT kepada pupuk sebesar 1 juta rupiah, karena banyak petani kita yang sudah ada di kios nama dia, tetapi belum ada kemampuan untuk membeli, sehingga dia harus meminjam kepada rentenir. Maka itu kita akan memberikan BLT 1 juta rupiah dalam 1 tahun. Yang kedua, kita akan memberikan BLT kepada ibu-ibu hamil, karena ibu-ibu hamil ini geraknya berkurang, bekerjanya berkurang, sehingga pendapatan mereka berkeluarga itu turun, sehingga perlu kita berikan tali asih selama dia hamil itu, per 1 kali hamil itu 1 juta rupiah. Setelah lahir, ibu hamil ini perlu juga mengasuh anaknya sehingga aktivitasnya di luar, maka juga kita berikan anak dia balita itu 1 tahun untuk tambahan susunya. Yang keempat, BLT kepada lansia. Kita ketahui bahwa lansia ini tidak lagi produktivitas, tetapi dia merupakan masyarakat Asia Tenggara. Untuk itu kita subsidi lagi BLT 1 juta rupiah kepada dia, sehingga untuk hidup 1 tahun itu dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Kita ketahui bahwa ini memang kurang kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi minimal ada tali asihnya. Timbul pertanyaan, apakah ini dari mana duitnya? Apakah ini memungkinkan? Maka di sini saya jelaskan kepada masyarakat Aceh Tenggara, hari ini kita pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara ini didukung oleh 53 miliar kebutuhan anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, yang tahun ke belakang ini nggak ada, tapi dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kedua, ada namanya PON. Kurang lebih itu anggarannya 10 miliar dari APBK kita. Sebelumnya ini nggak ada. Jadi dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang ketiga, zaman Pak Sakir ada namanya tunjangan kinerja kepada pegawai yang sebelumnya nggak ada. Maka ketika dibutuhkan dan bupatinya mau, maka ada. Maka apabila dibilang ini mungkin dan tidak mungkin, ya sudah pasti jawabannya mungkin. Karena dari waktu pilkada saja ada 53 miliar, PON aja ada 10 miliar, Tukin ada 13 miliar. Maka kebutuhan ini sudah kita kaji kepada orang yang ahlinya memerlukan anggaran 30 sampai 40 miliar. Maka tinggal lagi niat kita, keikhlasan kita, dan watak kita sebagai pemimpin. Masa sama rakyat aja kita nggak mau kasih? Masa sama rakyat aja pelit? Sedangkan kita tidak ingin program yang ada duitnya ini masuk ke proyek-proyek yang tidak menentu. Apa saja itu? Proyek BB, proyek tapal batas, proyek lampu jalan, proyek BIMTEK setiap tahun. Ya rata-rata ini bermasalah semua. Kita ingin ini kita berikan kepada masyarakat. Pendekatan ketiga kita yaitu perbaikan sistem dari persoalan-persoalan yang ada. Apa saja itu? Yang pertama, pupuk ini terlalu mahal dari harga head. Sehingga dari pandangan kami, untuk menurunkan atau menstabilkan harga head pupuk itu, pemerintah kabupaten bupati itu menandatangani rekomendasi distributor pupuk itu. Jadi kalau distributor main, jangan kasih lagi pupuk itu. Saya kira itu tidak akan lagi berani distributor. Yang kedua, ada KP3 di bawah Pak Sekda. Kalau ada dia datang menaikkan, berhentikan dia dengan laporan KP3. Yang kedua, permasalahan di pengurusan KTP dan administrasi kependudukan. Sudah susah kali masyarakat ini, tapi disusahkan lagi oleh pemerintah. Masa masyarakat Loser, Rumah Bundar itu mengurusnya di satu titik di kota ini. Padahal di Disduk Capil itu sudah ada blueprintnya. Sehingga pengurusan itu bisa di setiap kantor-kantor camat. Zaman Pak Sanu ini sudah kita lakukan. Maka itu sangat memungkinkan, sehingga kita tidak memberi duit kepada rakyat, tapi janganlah mempersulit dia. Yang ketiga, ya persoalan ibu hamil. Ibu hamil ini kan dengan jalan kita yang begitu berlobang, jarak tempuh ke rumah sakit dari Rumah Bundar dan perbatasan terlalu jauh.
Sehingga pasangan sah ini peduli kepada ibu hamil. Nanti perdapil kita siapkan puskesmas. Puskesmas yang rawat inap kita sediakan alat USG-nya serta dokter dan ahlinya sehingga ibu-ibu itu tidak perlu terkumpul di rumah sakit. Di setiap rayon-rayon aja ada dokternya atau tenaga ahlinya sehingga bisa mendeteksi keluhan-keluhan yang dilaksanakan oleh ibu hamil itu. Sehingga ini mudah-mudahan bisa terwujud jika pasangan sah ini diberikan mandatori oleh rakyat pada tanggal 27 November 2024 sebagai pemenang di Pilkada tahun 2024 ini. Itu saja mungkin visi misi kami harapkan ini bisa diterima oleh masyarakat menggunakan akal dan pikiran karena kontestasi Pilkada ini ada argumen yang diperlukan dalam hal program visi misi meraih hati rakyat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.